Hijriah. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa ma ajzala fawaidah. Kitab ta'liqahnya adalah kitab yang sangat banyak faedahnya dalam ilmu fikih. Nah, wa naqala al-Qadhi Husain ibn Muhammad rahimahullah fi awal ta'liqatihi annahu ruwiya, bahwa sesungguhnya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahabba al-ilma wal ulama lam tuktab alaihi khati'atun ayyama hayatihi. Siapa mencintai ilmu dan ulama tidak dituliskan dosa di hari-hari hidupnya. Ini hadis juga palsu. Masa gara-gara mencintai ulama tidak dituliskan dosa? Jelas hadis ini juga hadis palsu. Berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam Talkhisul Wahiyat, wa hadza mirwad Abdurrahman ibn Muhammad Al-Barkhi Syekhul Ibn Rizquyah, ini adalah dipalsukan oleh Abdurrahman bin Muhammad Al-Balkhi. Barang siapa yang pernah mendengar hadis ini, dan sering kita dengar, siapa yang mencintai ulama maka tidak ditulis dosa-dosanya selama hidupnya. Lama dia. Tinggal mencintai Ustaz Ismail aja kita nanti, habis itu buat dosa. Mencintai Nabi saja tetap dituliskan maksudnya kita cinta ke Nabi SAW, tapi kalau bikin dosa ditulis tak dosanya? Ditulis juga, apalagi cinta ulama. Ini secara logikanya setolak, apalagi memang riwayatnya tidak sahih. Jelas? Jadi jangan terpaku pula hadis ini bahwa siapa yang mencintai ilmu dan ulama maka tidak ditulis dosanya selama hidupnya. Masya Allah. Tinggal aja nanti catat saya mencintai ulama sefulan, apalagi Habib pula nanti kan. Habis itu tidak berdosa lagi, hanya dia buat dosa macam-macam nanti. Nak selawat ke dangdut, dia berdangdut. Apa sebab? Awak cinta ulama, cinta ilmu. Tidak, hadis ini tidak sahih atau palsu seperti yang dihukum oleh Imam Az-Zahabi rahmatullahi ala al-ulama. Nah, ini kan termasuk tugas ulama juga menjelaskan ini. Karena tidak sedikit gara-gara hadis palsu seperti ini orang bebas melakukan ini dan itu kesalahan dengan alasan cinta kepada ulama. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Qala wa ruya anhu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akrama ali. Kemudian sebelumnya juga kita ingatkan bahwa para fuqaha walaupun ulama besar di bidang fikih, tapi kadang-kadang mereka bukan ahli di bidang hadis. Jadi mereka para ulama fikih itu yang tidak ahli di hadis, tidak jarang mereka menukil perkataan yang bagus seperti tadi. Siapa yang mencintai ilmu dan ulama, kan bagus bunyinya kan? Bahwa kita memang pada asalnya bukan pula berarti kita boleh benci ulama, tidak boleh, bukan. Ya, ini mafhum musibah, la mafhum la. Siapa yang membenci ulama tidak boleh. Boleh benci ulama? Tidak. Tapi mencintai ilmu dan ulama dapat yang seperti ini juga tidak sahih dari Nabi. Nah, tidak sedikit para fuqaha, buku-buku mereka banyak di dalamnya hadis-hadis palsu. Itulah tugas para ahli hadis menjelaskan hal tersebut. Cuma kadang-kadang ketika dijelaskan marah pula para fuqaha itu. Itu. Apalagi para muqallidinnya, dia katakan memangnya Qadhi Husain tidak tahu hadis. Ya disusun 10 orang dasman lebih hebat dari Qadhi Husain katanya. Ya kalau masalah hebat dan hebat, kita tidak mungkin lebih hebat dari ulama sebelum kita. Cuman yang salah tetap salah, yang betul tetap betul. Cuma jangan cari-cari kesalahan ulama. Cuman ketemu di depan kita tunjukkan. Wallahu musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam man akrama aliman laka annama akrama 70 nabiyyan. Masya Allah, ini lebih parah lagi nih. Siapa yang memuliakan seorang alim sama dengan memuliakan 70 orang nabi. Nah, gimana ini? Kalau Ustaz Ismail ketika belajar ciri-ciri hadis palsu, balasan yang diberikan di luar balasan yang logis. Mana yang lebih mulia, Nabi daripada ahli ulama? Nabi. Nah, mungkin tidak memuliakan seorang ulama sama dengan mulia 70 orang Nabi. Berarti lebih mulia ulama dari
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadis ini juga penggalan dari hadis sebelumnya yang disebutkan oleh Al-Qadhi Husain tadi, juga palsu. Wa man akrama muta'alliman fa ka'annama akrama 70 syahidan. Siapa yang memuliakan seorang penuntut ilmu sama dengan orang yang memuliakan 70 orang mati syahid. Masya Allah, Masya Allah. Untuk ilmu ini banyak dosa kadang kan. Tiba-tiba sama memuliakan dengan 70 orang syahid. Orang mati syahid insya Allah masuk surga. Juga hadis dengan lafaz ini tidak sabit dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qala, dan dia berkata, man shalla khalfa alimin fa ka'annama shalla khalfa nabiyyin. Ini sama juga. La asla lahu, seperti disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam Al-Fawaidul Majmu'ah. Man shalla khalfa alimin fa ka'annama shalla khalfa nabi. Siapa yang salat di belakang seorang ulama sama dengan salat di belakang seorang nabi. La ilaha illallah. Wa man shalla khalfa nabiyyin faqad ghufira lahu. Siapa yang salat di belakang seorang nabi diampuni dosanya. Untuk diampuni dosa kaum muslimin tidak mesti salat di belakang nabi. Insyaallah salat di belakang Ustaz Ismail asal tuan-tuan benar wudunya, ikhlas salatnya, benar pula salatnya, insyaallah diampuni dosa-dosanya, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, was-salawatul khamsu kaffaratun lima bainahunna. Sesungguhnya salat 5 waktu menjadi penebus dosa-dosa yang dilakukan di antaranya. Ya. Jadi tidak perlu salat di belakang Nabi. Ini juga tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa naqala Asy-Syarmasahi Al-Maliki, berkata Asy-Syarmasahi Al-Maliki, ini salah seorang ulama mazhab Maliki, wafat 660 Hijriah. Naam, dia mengatakan fi awal kitabih Nazmid Durar, di awal kitabnya Nazmid Durar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala man 'azzama al-'alim fa inna ma yu'azzimu Allah ta'ala wa man tahawana bil 'alim fa inna ma dzalika istighfafun billahi ta'ala wa bi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis artinya siapa yang menta'zim seorang ulama seolah-olah dia menta'zim Allah tabaraka wa ta'ala. Dan siapa yang menghinakan atau menganggap enteng seorang ulama seolah-olah dia menganggap enteng Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini juga hadis tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis. Wallahu ta'ala mungkin dia hadas. Walaupun memuliakan ulama dianjurkan. Jangankan ulama, orang yang lebih tua dari kita dianjurkan. Tapi dengan lafaz seperti ini seolah-olah mentakzim Allah, ini kan berat ini. Ya, seperti menyamakan takzim kepada ulama seperti takzim kepada Allah. Yang jelas tidak sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ali radhiyallahu taala anhu, berkata Ali radhiyallahu taala anhu, "Nam, kafa bil ilmi syarafan ay yad'iyahu man la yuhsinuhu wa yafrahu idza nusiba ilayhi wa kafa bil jahli dhamman ay yatabarra'a minhu man huwa fihi." Berkata Ali bin Abi Thalib, tapi juga tidak diriwayatkan secara sanad, tapi hanya disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, tapi tidak ada bersanad. Wallahu taala alam, yaitu bahwasanya Ali bin Abi Thalib, tapi cuma karena ini perkataan sahabat, tidak juga dibangun di atasnya hukum syar'i. Naam, kafa bil ilmi syarafan. Ilmu, cukuplah ilmu itu mulia, ayyadda'iyahu man la yuhsinuh, di mana orang yang tak berilmu pun suka dia dikatakan berilmu, ya tak? Orang yang berilmu, orang tak berilmu pun bila disebut ulama senang tak dia?
Apalagi kalau di SK kan jadi ulama kan, masya Allah, senang dia. Walaupun dia tidak berilmu, walaupun dia tidak berilmu, itu buktinya ilmu itu mulia. Dan sebaliknya, afwan, wa yafrahu idza nusiba ilaih, dan dia akan gembira bila dinisbatkan kepada ilmu. Woi, masya Allah, sebulan itu orang berilmu, bahkan disebut belajar ilmu saja sudah bangga dia. Wa kafa bil jahli zamman, dan kejahilan itu cukup hina, di mana orang yang jahil sendiri tidak mau dibilang jahil. Mau tidak dibilang bodoh? Hah? Orang yang bodoh saja tidak mau dibilang bodoh. Itu tandanya bodoh itu tidak baik. Tandanya ilmu itu baik. Orang yang tidak berilmu pun bangga disebut berilmu. Jelas? Jelas tuh? Berarti ilmu itu tinggi. Sebagaimana harta juga, orang miskin, orang kaya dibilang miskin mau dia, orang miskin dibilang miskin juga tidak mau. Tapi kalau orang miskin bilang kaya, ya kaya suka dia, masya Allah. Tanda juga harta itu juga kemuliaan, nasab juga seperti itu. Wa qala ba'dus salaf, berkata sebagian ulama salaf, khairul mawahibil aqlu, khairu al-mawahib al-aqlu wa syarrul masaibil jahlu. Sebagian ulama salaf mengatakan sebaik-baik bakat seseorang itu atau pemberian yang diberikan kepadanya adalah al-aql, adalah akal, maksudnya kecerdasan. Wa syarrul masaibi al-jahlu, musibah yang paling buruk itu adalah kejahilan. Wa qala Abu Muslim al-Khawlani, berkata Abu Muslim al-Khawlani, salah seorang ulama tabi'in, beliau ini mukhadram, hidup di zaman Nabi tapi tak sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kibar tabi'in. Al-ulama fil ardi mithlun nujum fis sama, ulama itu di bumi seperti bintang di langit. Idza badat lin nasi tadaw biha, bila terlihat oleh manusia mereka menjadikannya penunjuk arah. Wa idza khafiyat alaihim tahayyaru, bila bintang tak terlihat mereka bingung menentukan arah. Ulama juga seperti itu di bumi, di mana ulama itu seperti bintang di langit menjadi penunjuk arah, demikian juga para ulama di bumi menjadi penunjuk arah kemana kita nak menuju dan kemana kita berjalan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian waqala Abul Aswad Ad-Du'ali, berkata Abul Aswad Ad-Du'ali ini adalah penemu ilmu nahwu. Laisa syai'un a'azzu minal ilmi, tidak ada sesuatu yang lebih berharga daripada ilmu. Al-muluku hukamun 'alan nas, ya, raja-raja itu hanya penguasa manusia. Wal ulama hukamun 'alal muluk, sedangkan ulama itu berkuasa kepada kepada penguasa. Kalau penguasa ini dia bisa ngatur para rakyatnya, tapi kalau ulama bisa mengatur para pemimpin. Tentu saja di saat ulama dihargai dan dinilai oleh para pemimpin. Jelas? Dulu para ulama itu bertanya dulu kepada para penguasa itu, para raja itu bertanya dulu kepada para ulama, sehingga disebutlah para ulama itu bisa menguasai para penguasa. Tapi penguasa tidak menguasai ulama, penguasa hanya menguasai masyarakat. Mana lebih tinggi? Tinggi ulama. Bukti ulama lebih tinggi, ulama tak ada pensiunnya, tak ada mantannya. Kalau raja ada enggak? Kalau raja mungkin sampai mati juga ya, tapi kalau presiden, gubernur, bupati, ya 2 periode, itu pun dah mati-matian itu untuk jadi kembali. Ya, wali desa saja dah mati-matian untuk jadi wali desa kembali. Nah, 2 periode besok jadi rakyat biasa lagi. Jadi rakyat biasa, mantan presiden, tidak berkuasa lagi, tapi ulama tidak ada mantannya. Oleh sebab itu predikat ulama itu lebih tinggi daripada penguasa. Nah, seperti kata Abul Aswad Ad-Du'ali.
Wa qala Wahab, berkata Wahab, itu Wahab ibn Munabbih, salah seorang ulama tabi'in, sebelum masuk Islamnya dulu seorang ulama ahli kitab. Nah, dia berkata, yatasha'abu minal ilmi asy-syarafu wa in kana sahibuhu daniyan, wal izzu wa in kana mahinan, wal qurbu wa in kana qasiyan, wal ghina wa in kana faqiran, wal mahabatu wa in kana wadi'an. Ilmu itu, dari ilmu itu datang bercabang-cabang kemuliaan, yaitu asy-syaraf wa in kana sahibu daniyan. Orang berilmu akan mendapatkan kemuliaan sekalipun asalnya orang rendahan. Wal izzu wa in kana mahinan, orang yang dihargai sekalipun asalnya orang rendahan juga, orang dihina. Wal qurbu wa in kana qasiyan, dan dia juga akan didekatkan sekalipun asalnya jauh. Wal ghina wa in kana faqiran, dan dia akan mendapatkan kecukupan sekalipun asalnya orang fakir. Wal mahabatu wa in kana wadi'an, dan punya karisma, punya harga diri sekalipun asalnya orang-orang biasa. Oleh sebab itu ilmu ini mendatangkan martabat, meninggikan martabat, menambah nilai, meningkatkan karisma diri dan seterusnya. Ini kata Wahab ibn Munabbih rahmatullahi taala alaihi. Masyaallah kiram dirahmati Allah, nampaknya waktu Isya sudah masuk. Maka kita azan dulu dan kita sambung sedikit selepas azan. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak.
yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ustaz, para santri yang saya muliakan, serta hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menjelang iqamat kita lanjutkan. Wa an Mu'az radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dari Mu'az ibn Jabal radhiyallahu anhu, ta'allamul ilmah. Belajarlah kalian ilmu, fa inna ta'allumahu hasanah. Karena belajar ilmu itu adalah kebaikan. Jadi sekarang kita belajar di sini, belajar banyak kebaikan. Wa talabahu ibadah, dan menuntut ilmu itu adalah ibadah. Seperti di awal pertemuan tadi disebutkan, tidak ada ibadah yang diberikan kepada Allah lebih daripada ibadah menuntut ilmu. Baik. Wa muzakaratahu tasbih, dan mengulang-ulangnya adalah seperti bertasbih. Kenapa? Karena ilmu kita qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menyebut nama Allah, menyebut atau membaca ayat-ayat Allah itu seperti bertasbih, seperti berzikir, karena membaca Al-Qur'an afdalu az-zikir. Wal bahthu anhu jihad, dan membahas, mencari ilmu itu adalah seperti berjihad. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar mencari ilmu, maka seperti fi sabilillah, berarti jihad. Wa bazlahu qurbah, menyedekahkannya adalah qurbah, yaitu sesuatu amal yang mendekatkan diri pada Allah tabaraka taala. Kenapa tidak? Karena man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan seperti orang yang melakukannya. La yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humurin na'am. Bahwa kamu memberi hidayah kepada seseorang, Allah beri hidayah melalui kita seseorang, maka lebih afdal daripada atau lebih baik daripada unta merah, mobil Mercedes baru. Ya, seolah-olah kita korbankan itu untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah SWT. Wa ta'limahu man la ya'lamu sadaqah, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya termasuk sedekah. Nah, ikhwani akhwati billah, dalam 2 hari ini tuan-tuan akan balik ke rumah. Nah, di sini belajar ilmu banyak kebaikan. Di rumah juga tempat terus belajar. Kalau tidak belajar dengan guru, kita masih punya buku yang harus dimuzakarah tadi. Karena muzakaratul ilmi itu adalah ibadah tasbih. Karena ilmu itu kalau ditinggalkan lama, dia cepat lupa. Apalagi kalau tidak diamalkan. Makanya di saat libur bukan maknanya kita putus hubungan dengan ilmu. Karena tidak ada yang lebih indah daripada belajar ilmu itu. Ya, bahkan ada orang ya gara-gara menuntut ilmu tidak mau menikah, seperti Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya, sampai 10 tahun tidak nikah gara-gara ilmu. Makanya tidak ada yang lebih bahagia daripada menuntut ilmu. Kemudian memberikannya kepada orang-orang
orang-orang yang tidak berilmu seperti sedekah. Awak tidak punya duit untuk sedekah, nanti diingatkan orang yang tidak berilmu akan ilmu tersebut seolah-olah kita bersedekah kepadanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa muzakarah dan memberikan ilmu tersebut, dan tidak pula dan jangan sekali-kali kita setelah pulang seperti orang biasa lagi. Karena ahlul ilmi itu, tulabul ilmi itu harus berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Kalau orang berilmu itu harus nampak ilmunya. Kalau sholatnya cepat bangunnya. Kalau enggak, kalau bangun tinggi hari juga sama dengan tidak berilmu. Tuan-tuan tahu kan bahwa orang-orang yang sholat tapi lalai, tempatnya di mana? Orang yang melalaikan sholat di mana? Di fawailul lil musallin. Walaupun dia sholat tapi melalaikan sholat. Sebagaimana juga berbakti kepada orang tua, kita sudah pelajari bahwa sebesar-besar barakah bagi anak itu adalah membantu orang tua kita. Maka sebagaimana kita di sini sudah bisa mengurus diri sendiri, misalnya dengan merapikan tempat tidur, membersihkan piring makan kita, kemudian menjaga barang-barang jangan sampai ada yang hilang, maka di rumah pun kita ikut membantu orang tua kita supaya gembira emak kita, gembira ayah kita. Masya Allah, dulu sebelum masuk Al-Madaniyah, anak saya ini bangun subuhnya luar biasa payah, sampai basah-basah tempat tidur disiram. Masya Allah, sekarang belum ayahnya bangun, dia seduluan mandi sebelum subuh, kemudian siap-siap ke masjid. Jangan-jangan jadi muazzin pula di masjid atau jadi imam. Subhanallah, orang tua sangat bahagia dengan hal tersebut. Di samping itu nanti sekolah ini semakin dikenal orang. Oh, ternyata Madaniyah itu pendidikannya luar biasa. Anak yang dulu pemalas jadi rajin, anak yang dulu pemarah jadi pemberang. Anak yang dulu jadi pemarah jadi penyabar, yang dulu pendendam jadi pemaaf, yang dulu kedekut jadi pemberi. Yang dulu tidak berilmu sekarang Masya Allah mukanya bersinar dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi adik ini pulang ini sebagai sebagai mewakili pondok Al-Madaniyah. Jelas? Dan lebih-lebih lagi Allah SWT akan tambah kebaikan kita bila kita semakin baik di depan atau di dalam bermasyarakat nanti. Jadi jangan lupa pulang itu mudah-mudahan menjadi iklan bagi Al-Madaniyah, dan lebih lagi iklan bagi orang yang mau belajar ilmu. Ternyata kalau orang belajar ilmu agama ini jadi santun-santun, orangnya jadi punya murah senyum, orangnya jadi suka memberi, orangnya suka memaafkan, orangnya suka bersih-bersih dan seterusnya. Ya, jelas? Inilah adab yang luar biasa yang akan dipetik hasilnya pertama sekali oleh ayah dan ibu serta adik, abang dan kakak kita, dan mudah-mudahan tak satu pun adik-adik kecuali pulang dengan cinta, balik dengan rindu, dan kembali bertemu di tempat yang bersejarah ini. Ya, kenapa tidak bersejarah? Seperti tulis oleh malaikat ini. Nanti dibuka di hari kiamat bahwa tanggal sekian terdaftar si fulan. Awalnya hafalannya hanya trikul, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tapi setelah tamat dari Madaniyah, dari Al-Fatihah sampai trikul. Sampai trikul juga, trikul tidak boleh lupa pula. Tahu, dari Al-Fatihah sampai qul a'udzu birabbin nas. Masya Allah, 2 tahun langsung hafal. Orang akan bilang, patutlah gurunya Tuan Guru Ismail bin Haji Ramli. Gitu kan? Patutlah orang senang di sana. Masya Allah, masjidnya besar dibangun oleh Pak Haji. Mudah-mudahan menjadi istana di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, tolong ya. Mudah-mudahan jadi anak-anak yang disenangi selama berada di rumah nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf
wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam, wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua